Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menggerak, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang bergerak, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang bergerak, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh
seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau juru selamat, juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Mari susah sekali. Mari kita pegang janjinya, janjimu. Ku percayakan hidupku. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggal. Mari sama-sama katakan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama berdiri katakan,
tinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allah. Mari angkat tangan, sembah Dia. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Kau tak pernah tinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Mari sama-sama katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ya lama sini ya lama. Ya lama sini ya lama ya lama ya lama. Haleluya. Samaria. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam pujian kepadamu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon agar Bapa di surga mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan terhindar dari malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena penyakit COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang mengalami kesusahan dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami hardik sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini,
supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana mengalami kecukupan ilahi yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, bagian yang ke-22. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca bersama-sama ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di sorga. Sebab hanya dengan mengumpulkan harta di sorga, kita akan mengalami kecukupan ilahi dan dapat hidup tanpa khawatir berkekurangan. Perintah untuk mengumpulkan harta di sorga pada dasarnya sama dengan perintah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dijawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi cara untuk mengumpulkan harta di sorga adalah dengan menyatakan kasih kepada Tuhan dan dengan menyatakan kasih kepada sesama. Mari kita ingatkan diri kita kembali mengenai beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu dengan menyatakan kasih kepada Allah. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyatakan kasih kepada Allah. Kita dapat menyanyi memuji Tuhan. Kita dapat berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap berkat yang kita terima. Kita juga dapat berdoa syafaat dan sebagainya. Firman Allah berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Setiap kali kita menyanyi dan memuji Tuhan, baik di kebaktian maupun secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Firman Allah berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Setiap kali kita berterima kasih kepada Tuhan, baik di kebaktian maupun secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang mengumpulkan harta di sorga.
Setiap kali kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Setiap kali kita berdoa seperti ini, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Setiap kali kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Sebab firman Allah berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hati Allah yang Maha Kasih menghendaki agar jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Ketika Tuhan akan menghukum kota-kota Sodom dan Gomora untuk kejahatan mereka, Tuhan memberitahukan rencananya kepada Abraham. Hasilnya, Abraham berdoa syafaat memohonkan pengampunan Tuhan. Kita baca kisahnya di dalam Alkitab. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Sebagai hasil doa syafaat Abraham, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora bila ditemukan 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Setiap kali kita mengupayakan supaya orang-orang bertobat, baik melalui doa-doa yang kita panjatkan, baik melalui kasih yang kita tunjukkan, maupun melalui kesaksian yang kita sampaikan. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan yang diangkat sebab Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bukti kasih kepada Tuhan adalah kepatuhan kepada perintah-perintahnya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, mari kita sediakan waktu secara teratur untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita sediakan waktu secara teratur untuk membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, supaya kita tahu dan mengerti perintah-perintah Tuhan apa saja yang perlu kita patuhi. Setiap kali kita mentaati perintah Tuhan, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih.
Silakan turunkan kembali tangan-tangan yang diangkat, sebab Tuhan sudah melihatnya. Sekarang mari kita melihat cara yang lain untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu dengan menyatakan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Salah satu cara mengumpulkan harta di sorga adalah dengan memberi sedekah atau membantu orang yang berkekurangan. Kita membaca di dalam Alkitab bagaimana memberi sedekah kepada orang yang berkekurangan merupakan kebiasaan Tuhan Yesus. Kita baca dalam firman Allah, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Memberi sedekah juga merupakan kebiasaan gereja yang mula-mula. Firman Allah juga mengajarkan bahwa salah satu bukti bahwa seseorang betul-betul adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kerelaan untuk berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Firman Allah berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Suatu kali Tuhan Yesus berkata kepada seorang muda yang kaya raya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan beribadahlah, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah untuk beroleh harta di sorga, semua orang harus menjual segala milik mereka dan memberikannya kepada orang miskin? Alkitab mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Orang muda ini lupa akan firman Allah yang mengajarkan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan maksudnya memberi hutang kepada Tuhan. Bila kita menolong orang miskin atau berkekurangan, kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan bila Tuhan berhutang, Dia pasti bayar. Bila Tuhan berhutang, Dia pasti sanggup bayar. Bila Tuhan berhutang, Dia akan membayar berkali-kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Mana mungkin berkekurangan bila kita membuat Tuhan berhutang kepada kita. Sebaliknya kita malah akan mengalami kecukupan ilahi, di mana Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Suatu kali ada 5.000 laki-laki yang lapar, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Ketika Tuhan Yesus ingin memberi makan kepada mereka,
ternyata hanya ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ketika anak ini bersedia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang dimilikinya kepada Tuhan Yesus, terjadilah mujizat pelipat gandaan. Firman Allah mencatat, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Setelah dimakan oleh lebih dari 5.000 orang dewasa sekalipun, 5 roti yang diserahkan kepada Tuhan Yesus masih ada sisanya 12 bakul penuh. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tidak mungkin jatuh miskin atau berkekurangan bila kita memberi sedekah atau menolong orang yang berkekurangan. Sebaliknya kita malah akan mengalami kecukupan ilahi, di mana Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Saat ini, beberapa di antara kita mungkin sedang mengalami masa sulit. Namun di tengah-tengah pergumulan hidup kita, mari kita tetap peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita yang mungkin lebih kurang beruntung daripada kita. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara bersedia bersedekah dan atau berbagi dengan orang yang berkekurangan, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Sekarang mari kita lihat siapa saja yang dapat menjadi perhatian kita bila kita ingin berbagi. Kelompok yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah anggota keluarga kita sendiri. Firman Allah berkata, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Anak-anak atau cucu-cucu diajarkan oleh firman Allah untuk membalas budi orang tua mereka dengan memberikan bantuan keuangan kepada mereka sesuai dengan kadar keperluan mereka dan kadar kemampuan masing-masing. Selain bantuan keuangan, barangkali kita juga perlu memikirkan bagaimana kita dapat memastikan bahwa orang tua kita atau anggota keluarga kita yang lain tidak merasa kesepian dan tidak merasa hidup tidak berguna lagi, sementara anak-anak dan cucu-cucu sibuk dengan dunianya masing-masing. Firman Allah berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Tidak mungkin jatuh miskin atau berkekurangan bila kita memberi sedekah atau menolong orang yang berkekurangan. Sebaliknya kita malah akan mengalami kecukupan ilahi, di mana Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Siapa lagi yang dapat menjadi perhatian kita bila kita ingin menyatakan kasih kepada sesama? Kelompok yang kedua yang perlu menjadi perhatian kita adalah para yatim piatu, para janda, dan orang-orang asing. Firman Allah berkata, apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Tuhan berjanji akan memberkati orang yang murah hati kepada orang asing, anak yatim, dan para janda. Kita melihat di sini bagaimana di dalam setiap berkat yang kita terima, ada hak orang asing, ada hak anak yatim piatu, ada hak para janda di dalamnya. Untuk setiap berkat yang kita terima, ada jatah makanan dan pakaian bagi orang asing, anak yatim, dan para janda. Untuk setiap berkat yang kita terima, ada peluang dan kesempatan kerja bagi mereka. Termasuk dalam kelompok orang asing di sini adalah perantau, orang luar daerah, anak-anak kos, atau bahkan warga negara asing. Firman Allah berkata, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Firman Allah melarang melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap orang asing atau orang luar daerah atau warga negara asing. Beberapa orang menaikkan harga bila yang membeli adalah orang asing atau orang luar daerah. Ini adalah praktek yang tidak dibenarkan oleh firman Allah. Kita harus peduli dan perlu menunjukkan sikap suka menolong kepada anak yatim piatu, para janda, dan orang asing yang berada di sekitar kita. Firman Allah juga mengingatkan kita untuk peka terhadap keperluan mereka yang hidup sendirian tanpa sanak dan saudara. Seperti seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tidak mungkin jatuh miskin atau berkekurangan bila kita memberi sedekah atau menolong orang yang berkekurangan. Sebaliknya kita malah akan mengalami kecukupan ilahi, di mana Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Siapa lagi yang dapat menjadi perhatian kita bila kita ingin menyatakan kasih kepada sesama? Kelompok yang ketiga adalah saudara seiman dan semua orang. Firman Allah berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita,
Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekarang mari kita melihat bagaimana kita bisa membantu sesama. Firman Allah berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita dapat menolong orang yang berkekurangan dengan menyediakan lahan pekerjaan bagi mereka. Firman Allah berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita bekerja keras bukan sekedar untuk mencukupkan keperluan pribadi kita, tetapi juga supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada mereka yang berkekurangan. Cara yang lain di mana kita dapat menolong sesama adalah dengan membayar upah pada waktunya. Firman Allah berkata, jangan engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya. Sebelum matahari terbenam, ia mengharapkannya, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Cara lain kita dapat menolong sesama adalah dengan menjamu orang miskin. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Cara lain kita dapat menolong sesama adalah dengan secara berencana menyisihkan sebagian dari penghasilan kita setiap bulan untuk dipakai untuk menolong mereka yang berkekurangan. Firman Allah berkata, apabila engkau menuai ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka jangan engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Tuhan berjanji akan memberkati orang-orang yang bermurah hati kepada mereka yang berkekurangan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saat ini, beberapa di antara kita mungkin sedang mengalami masa sulit. Namun nasihat firman Allah supaya kita tidak berkekurangan dan mengalami kecukupan ilahi, di mana Tuhan mencukupkan segala keperluan kita, bukan dengan cara berhemat luar biasa dan menutup mata terhadap keperluan yang ada di sekeliling kita, tetapi dengan cara membuat Tuhan berhutang kepada kita, karena kita rela berbagi apa yang ada dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Bila ini menjadi keputusan saudara, saudara bersedia bersedekah dan atau berbagi dengan orang yang berkekurangan, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab
Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Kini saatnya berdiri di altarnya. Allah Maha Kudus hadir di sini.
Saya mengundang setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri, di mana saja saudara berada. Saya mengundang setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Allah ini juga sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan untuk mengumpulkan harta di sorga dengan suka bersyukur kepada Tuhan, dengan suka memuji Tuhan, dengan suka berdoa, dengan suka menyaksikan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kegirangan dan kesukaan saya. Saya mohon agar Tuhan mencukupkan segala keperluan saya. Jadikan saya orang yang peduli dan suka menolong orang yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Apabila ada di antara saudara ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah Tuhan setiap tubuh yang sakit. Mari Tuhan, lenyapkanlah sakit penyakit dari tubuh-tubuh yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh sakit, penyakit, dan kelemahan aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus itu menghidupkan setiap tubuh yang fana, yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini oleh Roh Tuhan yang bekerja di dalam tubuh mereka
sekarang ini. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang perlu usaha Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menolong. Juga anggota keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan. Mari Tuhan curahkan hujan pertobatan di tengah-tengah keluarga kami. Kami mohon Tuhan agar Engkau menolong memulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Biar ada keharmonisan di dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Kami mohon Tuhan agar kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri selalu nyata di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Yang sedang bersekolah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa, kiranya Tuhan menjauhkan anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan laki-laki dan perempuan yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semua roh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan, roh kecemasan, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh putus asa, roh ingin bunuh diri, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan roh iman yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak orang lain, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita sekalian. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita sekalian dan melindungi kita sekalian daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar saat ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran
dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Pakailah hidupku untuk mengasihi.
Love this world through me, Lord. Love this world through me. Broken lives are everywhere, lost in sin and dark despair. Only you can help them, save and set them free. Use my life to reach them more. Love this world through me. Love this world through me, Lord. Love this world through me, Lord. Love this world through me. Broken lives are everywhere, lost in sin and dark despair. Only you can help them, save and set them free. Use my life to reach them more. Love is world through me. Pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku untuk mengasihi hidup yang hancur resah, tersesat dalam dosa. Hanya Kau yang sanggup untuk menyelamatkan. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersama kita ucapkan syukur bagi Tuhan. Bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu, buat kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi kita bersyukur. Bersyukur Bapa, haleluya. Bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan. Banyak